Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dalam Jatim News Today. Breaking news update COVID-19 yang juga disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, dan Suara Gresik. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Sahabat, untuk breaking news update COVID-19 edisi hari ini Jumat 8 Mei 2020, kita yang pertama akan menyimak laporan dari reporter Suara Sidoarjo, ada Billy Patopoy yang mengabarkan bahwa 4 pedagang pasar larangan reaktif saat dilakukan rapid test. Lengkapnya bersama Billy. Sahabat pendengar Jawa Timur, 79 pedagang pasar larangan Sidoarjo menjalani rapid test dan hasilnya 4 orang pedagang dinyatakan reaktif COVID-19. Rapid test dilakukan oleh Dinas Kesehatan Dinkes Sidoarjo secara acak di pasar larangan Sidoarjo pada hari Rabu kemarin. Sebelumnya dilaporkan salah satu pedagang pasar larangan dinyatakan positif COVID-19 dan saat ini sedang dirawat di salah satu rumah sakit di Surabaya. Dr. Gigi Syaf Satria Warman, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo menjelaskan, setelah ditemukan salah satu pedagang yang positif, maka pihaknya langsung melakukan tracing kepada 163 pedagang. Dr. Syaf juga menambahkan, untuk keempat pedagang yang sudah menjalani rapid test dan dinyatakan reaktif, akan menjalani tes swab. Apabila hasil tes swab positif, maka pihaknya akan melacak keempat pedagang berkontak dengan siapa saja. 2 pedagang pasar Krian yang saat ini terpapar positif COVID-19 merupakan warga Gresik yang berjualan di pasar Krian, dan kedua pasien saat ini dirawat di Rumah Sakit Gresik. Sedangkan untuk warga yang positif COVID-19 di pasar larangan Sidoarjo merupakan warga Kecamatan Tulangan. Sementara itu untuk update terkini, untuk Kabupaten Sidoarjo sudah ada 831 ODP, 214 PDP, 152 positif COVID-19, 16 meninggal, dan 13 sembuh. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Dari Sidoarjo kita bergeser ke Madiun, ada reporter Kiki Desilia dari Suara Madiun yang mengabarkan bahwa wali kota langsung berikan bantuan kepada warga terdampak COVID-19. Selengkapnya bersama Kiki. Sahabat Jatim News Today, COVID-19 membuat semuanya berdampak. Untuk itu, penyaluran bantuan paket sembako yang diberikan oleh pemerintah Kota Madiun kepada masyarakat yang membutuhkan dan terdampak COVID-19 terus dilanjutkan. Bantuan tersebut tidak hanya disalurkan melalui kelurahan masing-masing, tetapi Wali Kota Madiun Maidi yang juga langsung mengantarkannya ke rumah-rumah warga. Sembari bersepeda sore hari, Wali Kota beserta jajarannya menuju ke Kelurahan Demangan dan Josenan, serta berakhir di Kelurahan Kuncen untuk memberikan paket sembako secara langsung kepada warga. Puluhan paket berisi mie, gula, kecap, dan teh diberikan kepada warga yang memang berhak menerima bantuan, khususnya warga kurang mampu dan betul-betul terdampak akibat corona ini. Wali Kota menghimbau bagi warga yang terlewat dan tidak masuk pendataan, mereka diminta untuk mengajukan permohonan bantuan ke posko logistik yang berada di rumah dinas Wali Kota dengan disertai surat pengantar dari RT setempat. Melalui berbagai macam bantuan yang diberikan, baik dari Pemkot maupun pemerintah provinsi dan pihak lainnya, Wali Kota berharap kebutuhan masyarakat Kota Madiun dapat terpenuhi. Seperti diketahui sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 7 Mei sebanyak 1.041 orang dengan resiko. Dengan rincian 796 selesai pemantauan, 87 orang tanpa gejala 8 selesai pemantauan, 60 orang dalam pengawasan, 57 selesai pemantauan dan sembuh, dan 1 orang positif COVID-19. Kiki Deslia untuk Jatim News Today.
Dari Suara Madiun, kita bergeser ke Suara Gresik. Ada reporter Kevin Chandra yang mengabarkan bahwa tinjau dapur umum di Gresik, Gubernur Jawa Timur pastikan makanan aman untuk warga terdampak COVID-19. Selengkapnya bersama Kevin. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengunjungi dapur umum yang berada di Makodim 0817 Gresik. Gubernur Jawa Timur tersebut mengunjungi dapur umum bersama forum pimpinan daerah. Di tempat tersebut juga hadir Pangdam 5 Brawijaya, Maijen TNI Widodo Iriansyah, dan Wakapolda Jatim Brigjen Pol Jamaludin. Khofifah Indar Parawansa menjamin makanan yang distribusikan ke warga terdampak COVID-19 aman dan bebas dari formalin. Produk dari dapur umum ini ada security food yang bisa memastikan bahwa seluruh bahan yang dimasak ini tidak ada kandungan formalinnya. Kemudian ada takaran kalorinya. Jadi takaran kalorinya antara 500 sampai 600 kalorinya. Artinya bahwa yang disiapkan di dapur umum ini saya ingin memastikan sehat karena ada tim security food dan kalorinya cukup untuk memberikan support asupan gizi baik pada saat berbuka maupun pada saat sahur. Setiap hari, dapur umum yang ditempatkan di Makodim 0817 Gresik mendistribusikan 1.500 makanan ke warga. Pendistribusian terus dilakukan sampai batas pemberlakuan PSBB dicabut. Terkait PSBB, dijelaskan Khofifah melalui Sekda Provinsi Jatim, Heru Cahyono, akan ada evaluasi soal pemberlakuan PSBB di Surabaya Raya. Sebab setiap hari pihaknya terus berkoordinasi dengan daerah yang memberlakukan PSBB. Lihat nanti, kan ada evaluasi. Jadi kita evaluasi di 10 hari. Setelah kita evaluasi, akan tentunya Ibu Gubernur akan melakukan evaluasi secara komprehensif untuk menentukan apakah dilanjut atau tidak. Sampai saat ini, data dari Dinkes Gresik untuk kasus positif sebanyak 37 orang, PDP 158 orang, ODP 1.135 orang, dan yang dinyatakan sembuh sebanyak 8 orang. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik untuk Jatim News. Dari Gresik kita bergeser ke Ersal Nganjuk. Ada Agustin Merdekawati yang mengabarkan bahwa puluhan orang di Kabupaten Nganjuk masuk kategori OTG. Selengkapnya bersama Agustin. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dari pasien positif asal Kota Nganjuk dan Baron. Mereka pernah kontak erat sehingga puluhan orang tersebut langsung masuk kategori orang tanpa gejala atau OTG. Dengan penambahan puluhan orang tersebut, total OTG di Kota Nganjuk menjadi 494 orang. Sesuai prosedur, 21 orang langsung diminta melakukan isolasi mandiri, harus memakai masker dan diminta menerapkan pola hidup sehat, dan jika ada orang yang menderita sakit, statusnya bisa berubah. Sahabat Jawa Timur, selain 2 pasien positif asal Kota Nganjuk dan asal Baron yang dirawat di RSUD Nganjuk, total ada 7 pasien lain yang saat ini juga menjalani perawatan di rumah sakit, dan 9 pasien tersebut 8 diantaranya sudah menjalani pengambilan sampel swab hingga 2 kali, namun hasilnya tetap saja positif sehingga mereka tetap harus menjalani perawatan. Adapun pasien ke-7 asal Prambon yang hasil swabnya negatif sudah diperbolehkan pulang, dan menyusul 2 pasien lainnya yang sudah dinyatakan sembuh sebelumnya, yaitu pasien ke-5 asal Kota Nganjuk yang sebelumnya dirawat di RSUD Sudono Madiun, serta pasien asal Kertosono yang sebelumnya dirawat di RSUD Jombang. Dan jumlah total pasien positif tetap 12, belum ada penambahan. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk melaporkan untuk Jawa Timur News. Ya, dari Ersal Nganjuk, sahabat, selanjutnya kita bergeser ke Mahardika FM Kota Blitar. Ada reporter Ica Puspita yang juga mengabarkan bahwa jenis bantuan banyak. Dinas Sosial arahkan masyarakat kurang mampu lapor ke kelurahan jika belum menerima bantuan COVID-19. Selengkapnya bersama Ica. Pemerintah Kota Blitar terus berupaya menyalurkan bantuan sosial di tengah pandemi COVID-19 untuk masyarakat terdampak dan kurang mampu. Namun, sampai saat ini masih ada masyarakat yang mengeluh belum mendapat bantuan pandemi COVID-19. Menanggapi hal tersebut, Priyo Istanto, Kepala Dinas Sosial, dikonfirmasi via telepon Kamis 7 Mei 2020 mengatakan bantuan penanganan COVID-19 bagi warga terdampak atau kurang mampu berasal dari beberapa sumber. Ada yang berasal dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, melalui kementerian, dan lain sebagainya. Oleh karena itu penyalurannya tidak bisa serentak karena masing-masing bantuan membutuhkan proses panjang mulai dari pendataan, pengadaan bantuan sampai pendistribusiannya. Priyo menegaskan untuk bantuan yang saat ini sudah terdistribusi,
di antaranya BPNT, PKH, dan bantuan COVID-19 berupa sembako dari pemerintah Kota Blitar. Sementara bantuan langsung tunai BLT sebesar Rp600.000 dari Kementerian Sosial yang diperuntukkan bagi 8.661 kakak saat ini masih dalam proses top up. Priyo menegaskan pendataan yang dilakukan melalui kelurahan sudah dilakukan beberapa kali. Pihaknya juga telah membuat sistem bersama dinas terkait agar penerima bantuan tidak tumpang tindih. Namun jika sampai saat ini masih ada masyarakat terdampak atau kurang mampu belum menerima bantuan, diarahkan melapor ke kelurahan untuk dilakukan inventarisasi. Untuk setelah data itu masuk, kemudian kan ada proses pengadaan, kemudian ada proses penyaluran. Prosesnya itu panjang. Kelurahan itu sudah menyisir berapa kali, tapi kalau yang masih belum ada, silakan melapor ke kelurahan. Gitu ya. Ica Puspita, Mahardika FM untuk Jatim News Today. Ya, masih dilaporkan atau dikabarkan dari Kota Blitar. Kali ini ke reporter Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar bahwa deteksi awal COVID-19 RSUD Mardiwaluyo lakukan screening terhadap pasien dan pengantar rawat jalan. Sobat, mulai Rabu 6 Mei 2020 RSUD Mardiwaluyo Kota Blitar menerapkan screening terhadap pasien dan pengantar rawat jalan sebagai langkah deteksi awal COVID-19 sehingga pihak rumah sakit bisa meminimalisir risiko penularan COVID-19. Heria Putra, Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Mardiwaluyo mengatakan, screening awal ini mulai diuji coba karena tenaga medis memiliki risiko tinggi tertular COVID-19. Di samping itu banyak kasus tenaga medis di luar ruang isolasi yang turut menjadi korban COVID-19. Heria mengatakan screening ini dilakukan sebelum yang bersangkutan datang ke poliklinik. Diawali dengan pengecekan suhu badan, lalu dilanjutkan dengan wawancara. Pasien atau pengantar rawat jalan akan diberikan beberapa pertanyaan, mulai dari gejala mirip COVID-19, riwayat perjalanan, dan kontak dengan orang luar daerah. Baru setelah itu yang bersangkutan akan menerima surat pernyataan sebagai persyaratan apakah boleh masuk ke poli yang dituju atau tidak. Heria mengatakan bagi pasien atau pengantar yang dinyatakan sebagai orang dalam pemantauan ODP akan diarahkan ke unit gawat darurat UGD untuk penanganan lebih lanjut. Sementara untuk yang berstatus pasien dalam pengawasan PDP akan diarahkan ke ruang isolasi dan dilakukan rapid test serta swab. Ya, nanti dimasukkan ke UGD. Jadi dimasukkan di UGD, baru di sana nanti akan diperiksa lebih lanjut. Kalaulah dari tim COVID-nya itu menyatakan ini harusnya di PDP, kan nanti otomatis di rapid test. Kirana Nisa, Mahardika. Dari Kota Blitar ke Kabupaten Blitar ada Ari Kusuma dari Persada FM Kabupaten Blitar yang mengabarkan bantu warga terdampak COVID-19. Bupati Blitar salurkan bantuan sosial tunai dari Kemensos sebesar Rp600.000. Selengkapnya bersama Ari. Dampak penyebaran virus corona telah mengakibatkan semua sektor menjadi terhambat, terutama perekonomian. Guna membantu hal itu, Kementerian Sosial juga membentuk program bantuan berupa uang tunai sebesar Rp600.000 untuk warga terdampak corona. Dalam kesempatannya, Bupati Blitar Rianto mengatakan bantuan sosial tunai dari Kemensos tahap pertama mulai dicairkan di wilayahnya. Besaran nilainya yakni Rp600.000 per kepala keluarga diberikan selama 3 bulan. Bupati menjelaskan, berdasarkan data masuk sesuai verifikasi dan validasi untuk wilayah Kabupaten Blitar yang mendapat bantuan sebanyak 14.302 warga. Mengenai mekanisme penerimaannya, hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin serta terdampak musibah COVID-19. Dari Kemensos yang nilainya per orang 600.000 mulai disalurkan. Hari ini Kecamatan Bakung kalau tidak keliru ada beberapa desa ya. Ini desa Lurejo sendiri itu melayani 2 desa, Lurejo dan Kedung Banteng. Nah, setelah ini juga Kecamatan Bakung itu melayani beberapa desa. Jadi ada beberapa. Untuk diketahui, Bupati Blitar didampingi beberapa kepala organisasi daerah secara simbolis memberikan bantuan sosial tunai perdana di Desa Lorejo, Kecamatan Bakung, dan Panggung Asri, Kecamatan Panggung Rejo, serta akan terus berlanjut ke wilayah lainnya. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Masih dikabarkan dari Persada FM Kabupaten Blitar, ada Risma Irina kali ini yang mengabarkan bahwa kawal penyaluran bantuan sosial Komisi 6 DPRD Kabupaten Blitar pastikan terus berkoordinasi dengan Pemda. Selengkapnya bersama Risma.
Bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19 tahap pertama di Kabupaten Blitar sudah disalurkan. Kini pemerintah daerah sedang memproses penyaluran tahap kedua seperti evaluasi data penerima dan lain-lain. Mengingat bansos yang disalurkan harus tepat sasaran. Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Blitar Medi Wibawa memastikan bakal mengawal pendistribusian bansos itu. Selain menerima masukan langsung dari masyarakat, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pemda. Dalam hal ini Dinas Sosial. Medi menjelaskan Dewan sudah melakukan rapat kerja dengan Dinsos untuk melakukan evaluasi terkait bantuan sosial tahap pertama, di mana disinyalir masih banyak terjadi permasalahan di bawah. Karena data yang menjadi acuan pemberian bansos diambil dari data terpadu kesejahteraan sosial, padahal pendataan di DTKS itu terakhir dilakukan pada tahun 2015, sehingga dipastikan banyak perubahan. Untuk itu, pada tahap kedua ini, Dewan menyarankan agar desa ikut serta dalam melakukan pendataan penerima bansos. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Dari Persada FM Kabupaten Blitar, kita bergeser ke Pamekasan. Ada Holik Maulidi dari Ralita FM Pamekasan. Bahwa Satgas COVID-19 tingkat Kabupaten Pamekasan bagikan masker gratis saat siang di pasar-pasar dan ketika malam di masjid-masjid. Selengkapnya bersama Holik. Satuan Tugas atau Satgas COVID-19 tingkat kabupaten bagikan masker gratis saat siang hari di pasar-pasar, kemudian ketika menjelang malam hari pembagiannya pada masjid-masjid di Kabupaten Pamekasan. Ketua Tim Harian Satuan Tugas atau Satgas COVID-19 Kabupaten Pamekasan, Akmalul Firdaus mengatakan, selain melakukan penyebaran masker gratis kepada masyarakat yang ada di pasar-pasar, ketika malam hari setelah maghrib menjelang sholat tarawih juga disebarkan kepada jemaah yang akan melaksanakan ibadah sholat tarawih. Firdaus yang juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD menyampaikan, sementara ini pembagian masker yang dilakukan ketika malam hari yaitu di Masjid Agung Asyuhada, Masjid Ridwan, Masjid Taqwa, dan Masjid Sumur Putih. Ya, gugus tugas itu melakukan penyebaran masker-masker, distribusi masker kepada masyarakat yang di pasar-pasar. Dan untuk malam hari setelah maghrib menjelang sholat tarawih ini kami sebarkan atau distribusikan masker kepada warga atau jemaah masjid yang akan melakukan sholat tarawih di masjid Syuhada, Masjid Ridwan, Masjid Taqwa, Masjid Sumur Putih. Nanti kami lihat tergantung ketersediaan ini stok masker kami. Kalau memang nanti stoknya ada, bisa jadi ya berlanjutan itu. Tambah Firdaus, kegiatan bagi-bagi masker gratis ini tidak dilakukan setiap hari, melainkan kondisional dengan ketersediaan masker yang ada. Akan tetapi akan ada pembagian masker lanjutan lagi, ketika stok memungkinkan untuk dibagikan, sehingga akan lebih banyak masyarakat yang mendapatkannya. Holik Maulidi, Ralita FM Pamekasan. Sahabat dari Ralita FM Pamekasan, kita bergeser ke Pradia Suara Tuban. Ada Hikmah Suraya yang mengabarkan bahwa PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, harapkan ada program yang bisa diakses saat COVID-19. Selengkapnya bersama Hikmah. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Tuban berharap pemerintah setempat bisa ikut berperan membantu pengusaha hotel dan restoran supaya tetap bisa mendapat pemasukan di saat pandemi COVID-19. Ketua PHRI Kabupaten Tuban Mirza Limansur mengatakan, pihaknya berharap ada program dari pemerintah yang bisa diakses pengusaha hotel dan restoran di tengah bencana COVID-19 sehingga tidak ada PHK terhadap karyawan. Mirza menyampaikan sejauh ini para pengusaha banyak yang menggunakan tabungan pribadi mereka untuk tetap bertahan dan menggaji pegawai. Meski demikian, hal itu tidak bisa dilakukan secara terus-menerus. Ditambahkan, PHRI berusaha berkomunikasi ke pemerintah untuk menyampaikan jika kondisi pengusaha hotel dan restoran sudah memburuk. Jika terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan akan banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan di PHK. Kalau tidak ada program dari pemerintah yang bisa diakses oleh pengusaha hotel dan restoran, kami berharap ada bantuan dari pemerintah yang bisa kita manfaatkan untuk bisa bertahan hidup bagi hotel dan restoran khususnya di Kabupaten Tuban supaya tidak ada PHK karyawannya. Ya macam-macam, jadi ya mereka ya bertahan itu ya hanya supaya karyawannya tidak di PHK. Tapi yang banyak ya yang banyak juga yang dilakukan ya hanya dari kantong pengusaha pemilik hotel restorannya masing-masing. Oh, gitu ya. Jadi dari tabungannya pemiliknya. Hikmah Suraya, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Ya, dan sahabat, demikian untuk update COVID-19
Dalam Jatim News Today edisi hari ini Jumat 8 Mei 2020. Dan tentunya Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11.05 waktu Indonesia Barat yang juga disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, dan Suara Gresik. Saya Tika Amsar, selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.